Pembelajaran tema kelas 3 Om Swastiastu. Ibu Luh Putu Eni Subari SPD NIP 192081720642037. Ibu bertugas di SD Negeri 7A Babi, Karangasem, Bali pada tahun 2021-2022 sebagai guru kelas 3. Kita akan membahas tema 1, yang mana tema 1 terdiri dari subtema 1 mengenal ciri-ciri makhluk hidup, subtema 2 mengenal pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, lanjut subtema 3 pertumbuhan hewan, dan subtema 4 adalah mengenal pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Subtema 1 kita akan bahas mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Manusia tidak hidup sendiri. Hewan dan tumbuhan banyak ditemukan di sekitar kita. Manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki ciri-ciri tersendiri. Hewan dan tumbuhan sebagai sumber makanan bagi manusia. Mereka diciptakan untuk manusia. Kita harus selalu bersyukur atas karunia Tuhan. Kita lanjut kepada menuliskan ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah cicak. Cicak hidup di darat. Cicak bergerak merayap di dinding. Cicak makan nyamuk. Cicak suka memutuskan ekornya. Ikan hidup di air. Ikan bergerak berenang menggunakan siripnya. Nah, dari kedua binatang ini, cicak dan ikan, dapat kita simpulkan ikan dan cicak bersama-sama merupakan makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup dari kedua hewan tersebut adalah bergerak, butuh makanan. Kemudian selanjutnya sama-sama berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan mas bertelur sampai dengan ribuan. Nah, selanjutnya kita baca lebih lanjut ya. Ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak, bernafas, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makanan dan air, peka terhadap rangsang. Makhluk hidup dapat bergerak sehingga dapat berpindah tempat. Cara bergerak makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bergerak dengan berlari menggunakan kaki. Burung berterbang menggunakan sayap. Ikan berenang menggunakan sirip dan lain-lainnya. Makhluk hidup bernafas. Alat pernapasan makhluk hidup bermacam-macam. Makhluk hidup bernafas dengan paru-paru. Ikan bernafas dengan insang. Serangga bernafas dengan trakea. Tumbuhan bernafas dengan stomata. Makhluk hidup tumbuh. Manusia ketika bayi tumbuh kecil lalu berangsur-angsur tumbuh menjadi besar. Begitupun hewan dan tumbuhan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran tubuh. Makhluk hidup berkembang biak, misalnya pada manusia. Ibu melahirkan bayi, ini membuktikan manusia berkembang biak. Berkembang biak artinya menghasilkan keturunan. Hewan pun berkembang biak. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan bertelur. Begitupun tumbuhan yang berkembang biak. Tujuan berkembang biak adalah melestarikan jenis agar tidak punah. Memerlukan makan dan air. Setiap makhluk hidup memerlukan makan dan air, karena kalau tidak makan dan minum, makhluk hidup akan mati. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri peka terhadap rangsang. Rangsang adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi kerja organ tubuh. Misalnya ketika melihat sinar matahari secara spontan kita akan menutup mata kita. Kita lanjutkan ya. Nah, kita akan selanjutnya adalah membaca nama bilangan dari lambang bilangan. Perhatikan gambar di bawah ini anak ya. Nah, angka 1 pada bilangan 1253 menempati nilai ribuan. Nih ya, ribuan. Ya, angka 1 yang dimaksud adalah ini anak-anak ya. Nilainya adalah 1000. Selanjutnya, angka 2 pada bilangan 1253 menempati nilai tempat ratusan bernilai 200. 2 ini yang dimaksud anak-anak ya. Selanjutnya, angka 5 pada bilangan 1253 menempati nilai tempat puluhan. Nilainya adalah 50. 5 yang ini dimaksud anak-anak ya. Oke. Selanjutnya adalah angka 3 pada bilangan 1253. Ini bilangan 3 ini menempati nilai satuan dan nilainya adalah 3.
Oke. Nah, lambang bilangan 1, 2, 5, 3 dibaca 1253. Nah, selanjutnya ini adalah tugas yang Ibu tugaskan kepada kalian ya. Membaca, tuliskan lambang dan nama bilangan dengan benar. Ini sudah contohnya satu, selanjutnya adalah tugas yang anak-anak mesti selesaikan ya. Yang soal yang kedua, 1325 ditulis 1325. Kemudian 1505 maka ditulis 1505. Kemudian 2095 ditulis 2095. Lanjut 2345 2345. Nah, ini pada garis bilangan yang Ibu tugaskan kepada kalian ya anak-anak ya. Ini adalah jawabannya anak-anak yang benar ya. Yang pertama itu adalah anak-anak disuruh dalam melengkapi bilangan, itu bilangannya adalah lompatnya 100 anak-anak ya. Setiap lompatannya nih 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000. Selanjutnya itu adalah lompatnya 50 anak-anak ya. 3050, 3100, 3150, 3200, 3250, 3300, 3350, 3400, 3450, 3500. Selanjutnya ini adalah lompatnya anak-anak, diperhatikan ya. Ini lompatnya 200 anak-anak ya. Maka menjadi 5000, 5200, 5400, 5600, 5800, 6000, 6200, 6400, 6600, 6800 dan 7000. Selanjutnya, sebagian hewan berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam, burung, dan buaya adalah contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Harimau, badak, gajah adalah contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut mamalia. Hewan yang hidup di air berkembang biak dengan cara yang berbeda. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Contoh adalah ikan mas, ikan nila, dan ikan tongkol. Adapun paus dan lumba-lumba berkembang biak dengan cara melahirkan. Jika diperhatikan, bentuk induk dan anak hewan tidak selalu sama. Bentuk dan ukuran anak ayam tidak sama dengan induknya. Demikian juga dengan bentuk dan ukuran anak kucing tidak sama dengan induknya. Selanjutnya, berikut ini adalah bentuk kombinasi gerak, lari, dan jalan dan lari. Nah, ini diperhatikan anak ya, ini adalah pelajaran PJOK. Ini lari. Ini gambarnya anak ya. Ini adalah lari ke depan. Selanjutnya adalah lari ke belakang. Selanjutnya lari dengan angkat paha. Lari jalan ke samping. Ini lari atau jalan membawa benda. Lari atau jalan berkelok-kelok. Lari atau jalan turun dan naik tangga. Selanjutnya, ini adalah gerakan lari atau jalan bersilang dengan teman. Selanjutnya, ini lari atau jalan membentuk lingkaran berpasangan dengan teman. Lari atau jalan membentuk lingkaran berpasangan dengan teman. Nah, seperti ini ya. Ini adalah pelajaran PJOK yang perlu anak ketahui. Selanjutnya adalah coba perhatikan beberapa gambar berikut ya. Ini ada 4 buah gambar. Nah, menunjukkan bahwa makhluk hidup itu bergerak ya. Cara makhluk hidup bergerak. Manusia bergerak menggunakan kedua kakinya. Ada hewan yang bergerak menggunakan kaki, terbang dengan sayap, dan berenang dengan siripnya. Tumbuhan bergerak tapi tidak berpindah tempat. Tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari dan akar bergerak ke bawah. Makhluk hidup berkembang biak. Ada yang berkembang biak dengan cara bertelur dan ada yang dengan cara melahirkan. Begitu pula makhluk hidup lainnya, manusia, kucing, dan tumbuhan akan tumbuh dari kecil menjadi besar karena makanan
dan air berperan sangat besar. Makhluk hidup perlu air dan makanan, tumbuhan juga perlu makanan dan air. Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri. Makanan yang dihasilkan merupakan bahan makanan untuk hewan dan manusia. Oleh karena itu, tumbuhan disebut penghasil makanan atau yang disebut dengan produsen. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Jika kita melihat sinar matahari, maka sinar matahari yang menyilaukan dengan cepat, kita akan menutup mata. Daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Buah pada pohon pacar Cina atau akan meletus jika disentuh. Landak dan binatang kaki seribu akan menggulung badannya jika kita sentuh. Nah, ini adalah selanjutnya fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan dalam proses pembuatan makanan. Proses pengolahan makanan pada tumbuhan disebut fotosintesis. Bahan untuk membuat makanan adalah air dan karbon dioksida. Bahan diperoleh dari dalam tanah. Pengambilan serat tumbuhan melalui akar, sedangkan karbon dioksida diperoleh melalui mulut daun atau stomata dan lubang kecil yang ada pada batang yang disebut dengan lentisel. Fotosintesis hanya dapat terjadi pada tumbuhan yang berdaun hijau daun. Hal ini karena daun tersebut memiliki klorofil dan zat hijau daun. Klorofil diperlukan untuk proses pembuatan makanan. Klorofil bertugas mengikat cahaya untuk menjaga tanah agar tetap subur, dapat menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tumbuhan. Biasanya tumbuhan diberi pupuk sehingga jika tanah subur, maka tumbuhan dapat berkembang biak dan melakukan fotosintesis dengan baik. Nah, kita lanjut, ini ringkas daripada cara berkembang biak ya. Kuda berkembang biak dengan cara melahirkan, kucing berkembang biak dengan cara melahirkan, ikan mas dengan cara bertelur, burung dengan cara bertelur, semut dengan cara bertelur, cicak pun dengan cara bertelur. Mensyukuri keragaman makhluk hidup salah satu dengan menjaga kelangsungan hidup atau memelihara kelestariannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara 1. Tidak berburu liar. 2. Memelihara hewan peliharaan agar tetap sehat dan bergerak dengan baik. 3. Memelihara hewan peliharaan dengan cara memberi makan agar hewan dapat tetap hidup dan berkembang biak dengan baik. Tumbuhan memerlukan air. Ibu menyiram tanaman. Itu kegiatan yang dilakukan anak-anak ya. Ayam memerlukan makanan, maka ayah dan Siti sedang memberi makan. Ayam berkembang biak. Gambar jerami untuk anak ayam bertelur, untuk ayam bertelur, dan ada pada gambar induk ayam beserta anaknya. Manusia berkembang biak. Dalam keluarga itu ada ayah, ibu, dan anak. Misalnya ayah, ibu, dan Siti. Ayam memerlukan minum, ada tempat minum di sekitar hewan peliharaan anak-anak ya. Hewan bergerak. Ayam tampak menuju makanannya. Itu mencirikan bahwasanya hewan bergerak. Nah, ini kita lihat ya, seperti yang Ibu menyatakan tadi ya. Ini adalah tumbuhan anak-anak ya, yang mana dari bijinya ditanam sehingga berbentuk seperti ini. Nah, begitu juga pada manusia. Manusia berkembang biaknya dengan cara melahirkan ya. Ada sepasang ayah dan ibu kemudian melahirkan 2 orang anak, yaitu anak pertama, ini anak kedua. Begitu juga halnya dengan ayam ya. Ayam yang awalnya adalah dari telur. Telur itu menetas setelah dikirami oleh ayam dewasa, kemudian menjadi anak ayam sehingga menjadi ayam dewasa. Nah, ini adalah peka terhadap rangsang anak. Nah, makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Ini adalah gambar yang mencerminkan jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Ini ya. Selanjutnya, ini yang kedua anak. Daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Selanjutnya ini adalah yang ketiga. Buah pada pacar Cina akan meletus jika disentuh. Selanjutnya adalah pernyataan yang keempat ya. Landak atau kaki seribu akan
Landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Selanjutnya Nana, kita kembali kepada bilangan. Ini adalah bilangan 1475 dibaca 1475. Jika dijabarkan sebagai berikut. Ini dijabarkan berdasarkan nilai tempatnya Nana ya. Yang pertama adalah 1 ribuan 400-an 70-an 5 satuan. Ini nilainya 1470 dan 5 satuan. Nilai tempat pada bilangan 1475 adalah, ini nilai pada angka 5 itu adalah nilainya 5. Kemudian nilai 7 itu 70-an nilainya 70. Kemudian 400-an nilainya 400, 1 ribuan nilainya 1000. Nah, jika letaknya diungkapkan berdasarkan nilai tempat ya. Ini adalah 5. 5 ini nilai tempatnya satuan. Kemudian angka 7, nilai 7 ini nilai tempatnya puluhan. Angka 4 nilai tempatnya adalah ratusan. Kemudian angka 1 nilai tempatnya adalah ribuan. Nah, sekarang kita lihat ya Nana ya. Ini bilangannya ya, 4750 dibaca 4750. 4 ribuan, 700-an, 50-an, 0 satuan. Selanjutnya 8417 dibaca 8417. 8 ribuan, 400-an, 10-an, 7 satuan. Selanjutnya 1000 ya. 1000, 1 ribuan, 0 ratusan, 0 puluhan, 0 satuan. Kita lanjut kepada, nah ini adalah kegiatan bermain kucing-kucingan anak-anak ya. Antara bermain kucing dan tikus ya. Cara bermain kucing dan tikus adalah sangat mudah Nana. Pilih satu anak berperan sebagai tikus dan satu anak berperan sebagai kucing. Anak yang lain berperan sebagai pagar. Mereka bergandeng tangan membentuk lingkaran. Mereka harus mengelilingi tikus agar tidak ditangkap oleh kucing. Anak yang berperan sebagai tikus berada di tengah lingkaran. Kemudian anak yang berperan sebagai kucing berada di luar lingkaran. Kucing berusaha menangkap tikus, akan tetapi dihalang-halangi oleh lingkaran. Tikus berusaha menghindar dari kucing. Apabila tikus tertangkap, maka tikus mendapat hukuman. Hukumannya adalah bernyanyi atau misalnya menyanyikan lagu-lagu tradisional. Bermain dengan riang gembira agar tetap menjaga kesehatan. Selanjutnya Nana, kesehatan adalah harta yang tak ternilai harganya. Dengan sehat kalian dapat melakukan berbagai aktivitas. Dengan badan yang sehat kalian juga dapat menikmati dan merasakan anugerah ciptaan Tuhan. Coba bayangkan jika badan kalian sakit. Apa yang dapat kalian lakukan dengan badan yang sakit? Tentu kalian akan terganggu dan dalam beraktivitas. Oleh karena itu kalian harus bersyukur atas karunia tersebut. Bersyukur dengan selalu menjaga kesehatan diri, giat berolahraga, menjaga kebersihan dan mengkonsumsi makanan bergizi sebagai upaya menjaga kesehatan. Tekun beribadah agar dan belajar juga wujud mensyukuri kesehatan. Setiap agama selalu mengajak umatnya untuk mensyukuri kenikmatan yang diberikan oleh Tuhan. Menjalankan perintahnya adalah sesuai dengan sila pertama Pancasila. Adakah tanaman di rumah kalian? Pastinya ada ya Nana ya. Di sekolah juga ada Nana ya. Di rumah ibu juga ada. Apakah kalian merawat tanaman kalian tersebut? Ya pasti harus dirawat. Merawat tanaman adalah memiliki wujud mensyukuri anugerah Tuhan. Amati gambar berikut, susun dan tuliskan dalam bentuk sebuah cerita. Ya Nana ya. Selanjutnya, salah satu ciri makhluk hidup yaitu berkembang biak ya. Berkembang. Ada kalanya tanaman berasal dari biji buah. Selanjutnya biji bersemi dan tumbuh menjadi besar. Apakah yang dibutuhkan tanaman untuk dapat hidup dan tumbuh? Tanaman juga membutuhkan makanan dan air untuk tumbuh. Semua ini bertujuan agar tanaman tidak layu, dapat tumbuh dengan subur. Menanam, merawat tanaman, wujud mencintai lingkungan. Semua merupakan bentuk
usaha agar tanaman menjadi bagus. Apakah kalian pernah memupuk, menyiram tanaman kalian, tanaman yang kalian tanam di taman? Kalian tetap harus menyiram dan memupuk tanaman yang ada di taman seperti anak ya. Ini ya, tanaman mesti disiram dan diberi pupuk ya. Kemudian ini juga hewan harus diberi makan ya. Manusia pun membutuhkan makanan dan minuman. Manusia, hewan, dan tumbuhan juga memerlukan makan dan minuman untuk proses berkembang biak lebih lanjut sehingga dapat tumbuh dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan melakukan, yaitu tadi kita sudah mempelajari tentang bilangan ya. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara menjumlahkan bilangan. Bilangan dapat diselesaikan penjumlahannya dengan cara bersusun panjang dan bersusun pendek. Kita perhatikan bilangan berikut ini. Ini ya, 1432, 1254. Kita pilih berdasarkan nilai tempatnya. Nah, selanjutnya kita jumlahkan bilangan dari bilangan yang di belakang ya. 2 ditambah 4 sama dengan 6. 30 ditambah 50 sama dengan 80. 400 ditambah 200 sama dengan 600. 1000 ditambah 1000 sama dengan 2000. Nah, ini jumlahnya. Jadi, apabila bilangan 1432 ditambah 1254, maka hasilnya adalah 2686. Apakah sama jika ini dikerjakan dengan cara bersusun pendek? Ayo kita perhatikan penjelasan hasil dari berikut ini. Yang pertama, kita jumlahkan dari bilangan yang paling belakang. 2 ditambah 4 sama dengan 6. 3 ditambah 5 sama dengan 8. 4 ditambah 2 sama dengan 6. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Hasilnya sama anak-anak ya. Nah, anak-anak coba perhatikan ketika anak-anak menjumlahkan, usahakanlah ada jarak sehingga anak-anak mudah memahami tentang penjumlahan dengan cara bersusun pendek. Begitu juga hanya dengan cara bersusun panjang. Anak-anak yang mana anak-anak rasa mudah, maka itu dapat anak-anak selesaikan sehingga mendapatkan hasil yang benar-benar jawaban anak mencerminkan benar. Nah, ini anak-anak ya, caranya menjumlahkan seperti yang bilang tadi ya. Yang pertama adalah mulai dari satuan, kemudian ke puluhan, ke ratusan, ribuan, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Jadi 1432 tambah 1254 hasilnya adalah 2686. Walaupun dikerjakan dengan cara pendek dan dengan cara panjang, hasilnya tetap sama. Ini ya, hasilnya tetap sama. Selanjutnya, susunlah cerita berdasarkan gambar. Nah, silakan menyusun cerita di bawah ini berdasarkan gambar. Ini sudah Ibu berikan tugas kepada kalian ya. Nah, sekarang kita lanjut kepada matematika. Tadi kita sudah belajar tentang, yang pertama kita sudah belajar tentang membaca bilangan, nilai tempat, kemudian menjumlahkan bilangan dengan cara pendek dan cara panjang. Ini kita lanjut kepada menjawab soal ya. Ini adalah sebuah pohon ilmu anak-anak ya. Kita akan berusaha menjumlahkan bilangan-bilangan yang ada di pohon ini. Yang pertama adalah 5.000 ditambah 4.500. Jawabannya adalah 9.500. 2.500 ditambah 1.500. Jawabannya adalah 4.000. 1.500 ditambah 1.500. Jawabannya 3.000. 5.000 ditambah 1.500. Jawabannya 6.500. 3.500 ditambah 2.000. Jawabannya 5.500. Selanjutnya 2.500 ditambah 4.500. Jawabannya adalah 7.000. 3.000 ditambah 3.000. Jawabannya adalah 6.000. Selanjutnya ini masih kita menyelesaikan tugas kemarin ya. 800 ditambah 700. Jawabannya adalah 1.500. 2.000 ditambah 800. Jawabannya 2.800. 2.200 ditambah 1.500. Jawabannya 3.700. 4.300 ditambah 1.200. Jawabannya 5.500. 3.500 ditambah 1.500. Jawabannya 5.000. Kemudian 900 ditambah 800. Jawabannya
1700. Nah, demikianlah pembahasan kali ini anak-anak ya, rangkuman dari pembelajaran tema 1 subtema 1 sebagai bahan pembelajaran anak di rumah. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa lagi. Semoga apa yang Ibu buatkan rangkuman ini menuai manfaat buat kalian belajar di rumah. Selamat belajar, Ibu Sinop dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. Kesehatan jauh lebih penting.